kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Angkatan 10 akan membahas satu tokoh inspiratif yang tidak hanya berjasa bagi bangsa Indonesia, tapi juga menjadi cerminan nilai-nilai berakhlak pada aparatur sipil negara atau ASN masa kini. Beliau adalah Muhammad Hatta atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau adalah seorang negarawan, ekonom, proklamator, dan juga menjadi Bapak Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Hatta menempuh pendidikannya di Europe Lagery School atau ELS Bukit Tinggi, Mere Whitebread Lager Otherways atau Mulo Padang, dan juga Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis di Rotterdam, Belanda. Selama di Belanda, Bung Hatta aktif di dalam pergerakan kemerdekaan melalui organisasi Indies Vereniging. Kembali ke Indonesia, Bung Hatta bersama dengan Soekarno menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sebagai seorang pemimpin, Bung Hatta dikenal dengan integritasnya yang tinggi, pemikiran ekonominya yang berpihak pada rakyat, yang menjadikan beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, serta beliau memiliki gaya hidup yang sangat sederhana dan jujur. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikannya sebagai teladan abadi, terutama bagi ASN atau aparatur sipil negara dalam menjalankan amanah publik. Agensi core value berakhlak. Sebelum tahun 2021, setiap instansi pemerintah memiliki nilai-nilai dasar yang berbeda-beda. Keberagaman ini menyebabkan kurangnya keseragaman budaya kerja dan pelayanan publik. Untuk mengatasi hal tersebut dan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 secara resmi meluncurkan core values, berakhlak, dan employer branding, bangga melayani bangsa. Berakhlak adalah akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai-nilai ini wajib bagi seluruh ASN di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PEN-RB nomor 20 tahun 2021. Menyeragamkan nilai-nillah dasar ASN menjadi fondasi utama yang menjadi pedoman berpikir, bertutur, dan juga berperilaku. Apa hubungan core value berakhlak dengan teladan Bung Hatta? Sosok Bung Hatta adalah personifikasi dari nilai-nilai berakhlak jauh sebelum nilai-nilai ini dirumuskan secara formal. Beliau mempraktikkan pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, dan nilai-nilai lainnya dalam seluruh hidupnya. Dengan meneladani Bung Hatta sama dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak. Kewajiban ASN menerapkan berakhlak adalah upaya untuk melembagakan semangat dan integritas kenegarawan seperti yang telah dicontohkan oleh Bung Hatta. Halo semuanya, di sini saya akan membahas salah satu nilai penting dalam berakhlak, yaitu sikap berorientasi pelayanan dengan meneladani tokoh besar bangsa kita, yaitu Bung Hatta. Sikap berorientasi pelayanan adalah sikap yang menunjukkan komitmen untuk membantu, melayani, dan mengutamakan kepentingan orang lain, terutama masyarakat luas. Sikap ini mencerminkan kerendahan hati, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dan Bung Hatta adalah salah satu contoh paling nyata dari sikap ini. Di negeri ini, banyak orang yang ingin jadi pemimpin, tapi tidak banyak yang benar-benar ingin melayani. Berikut saya akan memaparkan contoh sikap berorientasi pelayanan Bung Hatta. Yang pertama, hidup sederhana demi rakyat. Meski menjabat tinggi di pemerintahan, Bung Hatta hidup sederhana. Ia tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia pernah ingin membeli sepatu Belly
Sepatu ia dambakan, tapi ia urungkan karena tak ingin menggunakan uang negara. Bahkan, sampai wafat sepatu itu tak pernah ia miliki. Ini bukan saja soal sepatu, tapi soal prinsip. Bung Hatta menunjukkan bahwa melayani rakyat dimulai dari menahan diri untuk tidak mengambil hak mereka bahkan dalam hal-hal kecil. Yang kedua, memperjuangkan kesejahteraan lewat koperasi. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia percaya bahwa sistem koperasi adalah cara terbaik untuk membangun ekonomi rakyat kecil. Bukan sistem kapitalis yang hanya memperkaya segelintir orang, tapi sistem yang memihak rakyat banyak. Koperasi bagi Bung Hatta adalah wujud nyata pelayanan ekonomi kepada rakyat. Yang ketiga, rela melepaskan jabatan demi prinsip. Pada tahun 1956, Bung Hatta memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya, karena ia merasa pemerintah saat itu sudah melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan publik yang ia perjuangkan. Ini membuktikan bahwa baginya, jabatan bukan segalanya. Jika tidak bisa lagi melayani rakyat dengan benar, lebih baik mundur. Inilah makna pelayanan menurut Bung Hatta. Menahan diri demi rakyat, mengutamakan kepentingan bersama daripada keinginan pribadi. Baginya, jika tidak lagi bisa melayani rakyat dengan benar, maka tak ada lagi gunanya berada di dalam kekuasaan. Dari Bung Hatta, kita belajar bahwa pelayanan bukan soal pekerjaan, tapi soal panggilan moral. Sikap berorientasi pelayanan tidak selalu terlihat megah, terkadang justru hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Semoga kita bisa meneladani Bung Hatta bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai manusia yang mau melayani, bukan dilayani. Perkenalkan, saya Reza Damayanti, CPNS Asisten Perisalah Legislatif Terampil. Akuntabel. Perilaku akuntabel yang melekat pada Bung Hatta sesuai dengan nilai ASN berakhlak meliputi jujur dan bertanggung jawab dalam tugas, menggunakan kekayaan negara secara efektif dan efisien, serta memiliki integritas tinggi. Ia menunjukkan contoh hidup sederhana dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan atau uang negara, yang mencerminkan pelaksanaan tugas secara cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contoh perilaku akuntabel Bung Hatta. 1. Menjaga integritas dan kejujuran. Contoh sikap integritas dan kejujuran Bung Hatta adalah ia selalu mengembalikan kelebihan uang saku perjalanan dinas ke negara, menolak uang operasional yang tidak semestinya saat menjabat wakil presiden, dan ia tidak segan menegur pegawai yang menyalahgunakan aset negara untuk urusan pribadi, bahkan mengganti biaya kertas yang ia pakai untuk urusan pribadi. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang sangat menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataannya. 2. Hidup sederhana. Ia hidup dalam kesederhanaan dan tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kekayaan. 3. Penggunaan sumber daya negara yang bertanggung jawab. Bung Hatta menggunakan sumber daya negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 4. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Salah satu contoh sikap tauladan Bung Hatta yang menggambarkan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, yaitu dengan mengembalikan sisa uang saku perjalanan dinas kepada negara, menolak uang non-budgeter yang ditawarkan untuk operasionalnya, menjalani gaya hidup sederhana meski memegang jabatan tinggi, dan menolak fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seperti
yang terlihat dari penolakannya membeli sepatu baru untuk anaknya karena harga yang dianggap terlalu mahal. Penerapan bagi ASN, yaitu ASN wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menggunakan aset negara secara efisien, serta berani menolak segala bentuk gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Nilai dasar berakhlak dari tokoh Bung Hatta yang ketiga adalah kompeten. Nilai dasar kompeten yang tercermin dalam diri Bung Hatta meliputi kemampuan, etos kerja, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan intelektual. Berikut adalah nilai-nilai dasar kompeten yang bisa diambil dari sosok Bung Hatta. Yang pertama, berpengetahuan luas dan terus belajar. Ia memiliki wawasan yang luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sejarah, dan filsafat. Bung Hatta dikenal sebagai kutu buku dan pembelajar sepanjang hayat. Ia memiliki koleksi buku mencapai ribuan, dan ia tetap membaca meski dalam pengasingan. Berikut beberapa buku karya Bung Hatta. Buku Demokrasi Kita. Buku ini berisi pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi di Indonesia. Ia mengkritik sistem demokrasi terpimpin yang berkembang saat itu dan menekankan pentingnya demokrasi yang konstitusional. Buku Memoir. Buku autobiografi yang menceritakan perjalanan hidup Bung Hatta, mulai dari masa kecil, pendidikan di Belanda, perjuangan kemerdekaan, hingga masa pemerintahan. Ini adalah salah satu buku paling terkenal dan penting untuk memahami sosok Bung Hatta secara pribadi. Yang kedua, profesionalisme. Bung Hatta selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara serius, terukur, dan berdasarkan keahlian. Dalam perannya sebagai ekonom dan negarawan, ia merancang sistem ekonomi Indonesia dengan konsep koperasi, bukan hanya teori, tetapi juga aplikatif. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Meskipun ia sangat pintar dan berpendidikan yang tinggi, Bung Hatta tetap bersikap sederhana dan tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia lebih suka berdiskusi, mendengar pendapat, dan menghargai lawan bicaranya. Yang keempat, tanggung jawab. Ia sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas negara dan lebih memilih mengundurkan diri saat nilai-nilainya tidak lagi sejalan dengan pemerintah. Bung Hatta mundur dari jabatan wakil presiden karena tidak ingin hanya menjadi simbol tanpa wewenang yang nyata. Yang kelima, kritis dan rasional. Bung Hatta tidak menerima sesuatu begitu saja. Ia selalu berpikir logis dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Ia bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, bahkan setelah menjabat, demi memperjuangkan nilai demokrasi dan keadilan. Halo, di sini saya akan membahas salah satu nilai penting dari berakhlak, yaitu harmonis. Implementasi dari harmonis, yaitu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang pertama, bekerja sama. Sikap teladan Bung Hatta yang dapat kita ambil yaitu bekerja sama dengan Soekarno dan tokoh penting lainnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Penerapannya sebagai ASN yaitu membangun kerjasama yang baik dan membagi tugas dan tanggung jawab serta menghargai kontribusi masing-masing anggota tim. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Sikap teladan Bung Hatta yaitu menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Sikap penerapannya sebagai ASN yaitu mendengarkan pendapat sesama serta mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperjuangkan kualitas dan kesetaraan. Sikap teladan Bung Hatta yaitu memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi semua rakyat Indonesia. Penerapannya sebagai ASN yaitu memastikan
bahwa kebijakan dan program yang dijalankan adil dan setara bagi semua masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang atau status sosial. Yang keempat, membangun komunikasi yang efektif. Sikap teladan Bung Hatta yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dan dari berbagai pihak, termasuk Soekarno dan rakyat Indonesia. Penerapannya sebagai ASN yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan sesama dan masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan akurat. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Sikap teladan Bung Hatta yang dapat kita ambil yaitu menjaga keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat. Penerapannya sebagai ASN yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan organisasi. Dengan menerapkan sikap nilai-nilai harmonis yang dicontohkan oleh Bung Hatta, ASN dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan salah satu core value ASN yaitu loyal pada teladan tokoh bangsa proklamator Bung Hatta. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan loyal ASN. Loyal ASN memiliki makna berdedikasi dan mementingkan kepercayaan bangsa dan negara, di mana perilaku berpedoman pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga nama baik instansi dan negara, serta menjaga rahasia dan kedaulatan negara. Yang pertama adalah keteladanan yang patut kita contoh dari seorang tokoh proklamator bangsa Indonesia yaitu Bung Hatta, yaitu kesederhanaan. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang hidup dengan sederhana, di mana ia tidak menyalahgunakan fasilitas negara, bahkan ia berjuang sendiri untuk membayar tagihan listrik dan air. Sikap ini menunjukkan integritas Bung Hatta yang sangat tinggi. Nah, hidup sederhana bagi ASN pada saat ini artinya hidup sederhana sesuai dengan kemampuan, tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tidak berfokus untuk memperkaya diri dengan harta benda, tetapi berfokus untuk tujuan pelayanan publik yang terintegritas. Nah, sikap keteladanan yang kedua yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Bung Hatta merupakan sosok yang sangat menghargai waktu, sampai ia diberikan julukan sebagai manusia. Ia menempatkan kedisiplinan di segala aspek kehidupan, baik itu pekerjaan maupun ibadah. Nah, sebagai ASN pada saat ini, kita harus mempunyai kedisiplinan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dan setiap pekerjaan maupun ibadah, kegiatan tepat waktu di kantor maupun mengerjakan pekerjaan sesuai dengan deadline-nya. Dan yang ketiga adalah ketekunian dan berpikir strategis. Bung Hatta merupakan sosok yang mempunyai nilai semangat belajar yang sangat tinggi. Membaca merupakan salah satu kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasannya agar semakin luas. Nah, sebagai ASN pada saat ini, kita juga harus belajar mengenai setiap perubahan yang ada, baik dari mengikuti pelatihan maupun mengikuti seminar, meningkatkan kemampuan dan skill serta pengetahuan dan wawasan kita. Pemikiran Bung Hatta selalu relevan dengan zamannya. Ia mampu mengadaptasi gagasan-gagasan modern dari Barat dengan menyesuaikan pada kondisi sosial budaya Indonesia. Dalam perjuangannya, strateginya pun dinamis, dari non-kooperasi hingga diplomasi, menunjukkan adaptasi yang cepat menghadapi perubahan. Di era disrupsi saat ini, ASN harus inovatif, proaktif, dan cepat beradaptasi. Dengan menggunakan teknologi dan tantangan baru, sikap tunggu perintah harus diganti dengan inisiatif untuk mencari solusi kreatif. Ketika pemerintah pusat meluncurkan sistem pelaporan kinerja berbasis aplikasi, seorang ASN tidak mengeluh atau menunggu pelatihan secara resmi.
Nilai kolaboratif dalam core value ASN berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kolaboratif dalam core value ASN berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai kolaboratif memiliki 3 inti. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai Muhammad Hatta. Bung Hatta adalah sosok negarawan paripurna yang kehidupan dan perjuangannya menjadi teladan abadi bagi aparatur sipil negara. Integritas yang kokoh, kesederhanaannya yang luar biasa, kompetensi yang mumpuni, serta orientasinya yang selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat merupakan cerminan ideal dari seorang abdi negara. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang diluncurkan untuk menyeragamkan dan memperkuat budaya kerja ASN pada hakikatnya adalah kristenisasi dari semangat dan prinsip yang dicontohkan oleh Bung Hatta sepanjang hidupnya. Setiap poin dalam berakhlak dapat ditemukan jejaknya dalam keteladanan beliau, mulai dari cara beliau melayani rakyat hingga cara beliau berkolaborasi membangun negara. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dasar berakhlak bagi ASN bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan sebuah upaya konkret untuk meneladani spirit kenegarawan Bung Hatta yang menjadikan beliau sebagai panutan. Setiap ASN didorong untuk bertransformasi menjadi birokrat yang profesional, berintegritas tinggi, dan memiliki tujuan mulia yang sama, mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.